Tesalonika dulu Samaria Senewe dengan NIM 2214201181 kelas A5 Fakultas Keperawatan semester 4. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja oleh dosen pengampu Nurse Doni Sayang Solar SKP MKes. Sekarang kita masuk pada materi pentingnya keselamatan pasien di rumah sakit. Keselamatan pasien merupakan prioritas utama di setiap rumah sakit. Menjaga keamanan dan kesejahteraan pasien selama perawatan adalah tanggung jawab semua pihak, dari dokter hingga perawat. Dengan memperhatikan prosedur yang tepat, kita dapat mencegah insiden yang dapat membahayakan pasien. Keselamatan pasien adalah prioritas utama dalam pelayanan kesehatan. Ini mencakup upaya untuk mencegah dan mengurangi risiko cedera atau komplikasi selama pasien perawatan medis. Rumah sakit yang aman adalah lingkungan di mana pasien terlindungi dari bahaya dan mendapatkan perawatan yang berkualitas tinggi. Hal ini dicapai melalui praktik klinis yang baik dan manajemen risiko yang efektif. Tujuan utama keselamatan pasien adalah mengurangi insiden, cedera, atau komplikasi yang tidak diharapkan selama proses perawatan kesehatan. Ini mencakup juga pengurangan kesalahan medis dan peningkatan kualitas perawatan. Keselamatan pasien di Indonesia perlu kita ketahui yang pertama standar nasional. Indonesia telah menetapkan standar nasional keselamatan pasien rumah sakit yang wajib diterapkan di seluruh fasilitas kesehatan. Yang kedua, akreditasi rumah sakit. Rumah sakit di Indonesia harus memenuhi persyaratan akreditasi untuk menjamin kepatuhan terhadap standar keselamatan pasien. Yang ketiga, budaya keselamatan. Standar keselamatan pasien menekankan pentingnya membangun budaya keselamatan di setiap rumah sakit. Budaya keselamatan pasien merupakan nilai, sikap, dan pola perilaku yang dicerminkan oleh individu dan kelompok untuk memprioritaskan keselamatan pasien. Hal ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman di rumah sakit. Budaya tersebut ditandai dengan komunikasi yang terbuka, saling menghargai, dan tanggung jawab bersama untuk menjaga insiden dan meningkatkan kualitas pelayanan. Sekarang kita masuk pada identifikasi pasien. Yang pertama, verifikasi nama pasien. Pastikan identitas pasien benar dengan mencocokkan nama dan data diri pasien pada gelang identitas atau dokumen lainnya. Yang kedua, screening alergi. Tanyakan kepada pasien atau keluarga tentang alergi yang dimiliki pasien untuk mencegah reaksi yang tidak diinginkan. Yang ketiga, komunikasi efektif. Pastikan komunikasi yang baik antara pasien dan tenaga kesehatan untuk meminimalkan kesalahan identifikasi dan meningkatkan keselamatan pasien. Dan yang terakhir, penggunaan gelang identitas. Pastikan pasien selalu menggunakan gelang identitas selama berada di rumah sakit untuk mempermudah verifikasi data diri. 4. Manajemen risiko klinis. Yang pertama, identifikasi risiko. Langkah awal adalah mengidentifikasi potensi risiko yang dapat terjadi di rumah sakit seperti kesalahan dalam diagnosa, prosedur medis, atau pemberian obat. Yang kedua, analisis risiko. Setelah risiko teridentifikasi, analisalah tingkat probabilitas dampaknya. Hal ini akan membantu memprioritaskan risiko yang perlu ditangani lebih dulu. Yang ketiga, mitigasi risiko. Kembangkan strategi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang teridentifikasi seperti penerapan protokol keselamatan, pelatihan staf, dan pengawasan yang ketat. Dan yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Lakukan pemantauan berkelanjutan dan evaluasi efektivitas strategis mitigasi risiko. Sesuaikan rencana jika diperlukan untuk terus meningkatkan keselamatan pasien. Berikut adalah pencegahan infeksi di rumah sakit. Yang pertama, kebersihan tangan. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer secara rutin adalah kunci utama untuk mencegah penyebaran infeksi di rumah sakit. Yang kedua, penggunaan APD. Penggunaan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan gaun operasi dapat melindungi pasien dan staf medis dari risiko penularan penyakit.
Yang ketiga, sterilisasi peralatan. Sterilisasi peralatan medis dengan tepat dapat mencegah kontaminasi silang dan mengurangi risiko infeksi pada pasien. Yang keempat, kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan dan sanitasi di seluruh area rumah sakit, termasuk kamar pasien, dapat mencegah penyebaran kuman berbahaya. Kita masuk pada penggunaan obat yang aman. Yang pertama, identifikasi obat. Pastikan pasien menerima obat yang tepat sesuai dengan resep dokter. Cek dengan seksama nama, dosis, dan bentuk sediaan obat. Yang kedua, monitoring efek samping. Awasi pasien dengan cermat untuk mendeteksi dan menangani efek samping obat sedini mungkin. Laporkan segala perubahan kondisi kesehatan. Yang ketiga, edukasi pasien. Berikan penjelasan yang lengkap pada pasien tentang cara penggunaan obat yang benar, waktu minum, dan potensi efek samping. Yang keempat, koordinasi antara tenaga kesehatan. Pastikan tim medis saling berbagi informasi tentang pengobatan pasien untuk mencegah interaksi obat yang berbahaya. Kita masuk pada komunikasi efektif antara pasien dan tenaga kesehatan. Yang pertama, bangun hubungan terapeutik. Bangun kepercayaan dan hubungan baik antara pasien dan tenaga kesehatan. Hal ini akan memfasilitasi komunikasi terbuka dan pertukaran informasi yang penting. Yang kedua, dengarkan dengan aktif. Dengarkan dengan seksama keluhan dan kekhawatiran pasien. Tunjukkan empati dan pemahaman untuk memastikan pasien merasa didengar dan dihargai. Yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Hindari penggunaan istilah medis yang sulit dipahami pasien. Jelaskan informasi dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Yang keempat, dorong keterlibatan pasien. Dorong pasien untuk aktif bertanya, menyampaikan preferensi, dan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait perawatan mereka. Peran pasien dalam menjaga keselamatan di rumah sakit. Pasien memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan diri selama berada di rumah sakit. Pasien harus proaktif, bertanya, dan memastikan setiap tindakan yang akan dilakukan. Pasien juga dapat membantu mengawasi dan melaporkan jika terjadi kesalahan atau insiden yang membahayakan. Dengan keterlibatan aktif pasien, tingkat keselamatan di rumah sakit dapat ditingkatkan. Bingung mau kuliah di mana? Kuliah di Unpi aja. Terletak di Jalan Walter Monginsidi 6 nomor 129 lingkungan 2 Bahu Manado. Kampus Unpi didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 2000. Kampus Unpi mempunyai 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Sastra. Info selengkapnya bisa dilihat di media sosial Unpi.